Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali dan bisa sholat berjamaah subuh di masjid ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita, taklim kita dan kegiatan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari tema yang akan kita bahas hari ini, bagaimana menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Ada 7 poin yang akan kita bahas, dan hari ini kita bahas poin yang keempat dari 7 itu. Ya, kemarin kita sudah selesaikan itu. Kita rangka menjaga keseimbangan hati kita dengan iman. Pertama, memperbaiki sholat kita, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menjaga perintah Allah secara konsisten, dan yang hari ini keempat, memperbanyak bersyukur dan menjauhi mengeluh. Ini diantara cara kita untuk menjaga keseimbangan antara hati dengan iman. Kita masih menggunakan rujukan utama kita di Quran, surat 48 ayat yang keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'imanihim. Maka ketenangan itu mereka menambah iman yang sudah ada makin bertambah. Jadi ketenangan hati itu ada kaitannya dengan iman kita. Makanya seringkali Rasul membaca doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Jadi ada, kalau kita lihat, ada orang yang paginya masih muslim, sorenya ganti agama, itu biasa. Dan itulah yang perlu kita jaga. Dan hari ini kita bahas tentang menjaga keseimbangan antara hati dengan iman, dengan mengambil rujukan utama tadi, surat 48, namanya surat Al-Fat, ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah, imannya makin bertambah. Jadi nanti kalau dalam pendekatan psikologi tentu saja mana lebih dulu antara ketenangan hati dengan kuatnya iman. Kalau dalam proses terapi tentu saja ini adalah bagian dari prosesi untuk menjemput ya, atau menjaga keseimbangan itu. Baik, jadi hari ini insya Allah dengan mohon ridha Allah SWT, kita bahas poin yang keempat, itu memperbanyak bersyukur. Ayat yang tadi, ini ayatnya surat 48, ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa berarti kepada Allah, alladzi yang anzala telah menurunkan sakinah, ketenangan. Di mana ketenangan itu? Fi qulubil mu'minin. Di qalbu, di hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu memang ada dalam hati. Ayat ini dijelaskan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro, jilid yang ke-10 pada halaman 104, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Jami' Shahih, hadisnya nomor 3011. Ata'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datang dari Allah dan terburu-buru itu dari setan. Jadi ayat ini dijelaskan oleh banyak. Di antara tadi hadis tadi tentang bahwa sebenarnya sumber ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau turunkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin,
Dialah Allah telah menurunkan ketenangan di dalam kalbu, dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan orang beriman. Maka dijelaskan tadi, ditafsiri oleh hadis. Ya, hadis ini kedudukannya tidak sampai sahih tapi hasan ya, dari Imam Al-Baihaqi. Allahu ladzi anzala sakinata fi qulubihim, itu dijelaskan at-ta'ani minallah, ketenangan itu dari Allah, wal ajalatu minasyaitan, dan terburu-buru itu dari syaitan. Baik, nah poin yang keempat ini, memperbanyak syukur dan mengeluh pada Allah. Artinya bahwa dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7, kita mungkin sudah sering baca ayat ini. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidanakum, maka kami akan tambahkan azid. Jadi kalau dialektika bahasa Arab itu, mungkin yang pernah haji atau umroh, itu kalau para pedagang atau di rumah makan, zid kaman gitu, dialog itu dari kata lazid, itu artinya tambah. Maka kalau zid kaman, nambah lagi di warung gitu ya, nambah di makan kalau lagi di rumah makan restoran di Arab gitu, zid kaman artinya tambah lagi. Nah, ayat ini, la in syakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur maka pasti la azid, Allah akan tambahkan kepada kalian. Ini Bapak Ibu menggunakan kata ganti orang banyak. Jadi la in syakartum la azidanakum. Jadi kumnya itu kembali kepada kalian, kita semua. Atau tidak personal, tapi ini secara jamak, jadi banyak yang bisa menikmati, yang bisa mendapatkan rasa syukur itu kalau kalau bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat. Tetapi la in kafartum, tapi kalau ingkar, kafir, maka inna azabila syadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, ayat ini kalau kita pilah ya dalam pendekatan psikologi kira-kira begini, bahwa mengapa banyak orang yang mudah mengalami depresi, mudah mengalami stres, mudah mengalami penyakit-penyakit psikologis lainnya, karena kekurang mampuan menghadirkan kemampuan bersyukurnya. Jadi semakin bersyukurnya turun, bahkan hilang, maka hidupnya akan gersang. Kalau orang dari luar negeri, di kampung saya mengatakan ndresuluh. Sering ndresuluh kalau di Duren Sawit ini. Kedumel, ngeluh gitu ya. Jadi semakin kita mengeluh, semakin banyak itu akan berkurang kemampuan bersyukurnya. Nanti kita akan bahas. Nah, ada sebuah hadis ini memang sangat terkenal ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 2999. Ajaban li amril mukminin. Sungguh ajaib ya perkara orang-orang yang beriman. Ya, ntar ada hadisnya, kita cari. Nah, ini dia. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Jadi ajaib ya. Kenapa demikian? Inna amarakum kulluhu khair. Sungguhnya karena semua urusannya jadi baik. Bayangkan baiknya dari sini. Jadi kalau dan itu tidak akan didapati kecuali orang beriman. Laisa zalika li ahadin illal mu'min. Jadi orang beriman itu bersyukur banget lah gitu. Orang beriman itu semuanya baik. Ya, ketika dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur. In asabathu sarra syakr. Jadi kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Tapi kalau mendapatkan kesusahan, nah ini yang penting ya. Kalau mendapatkan kesusahan, maka dia fa asabatu sabar. Kalau mendapatkan kesusahan, mendapatkan cobaan itu dia bersabar. Artinya kacamata orang beriman itu pola hidupnya ada dua. Kalau mendapatkan kebaikan, sukses, jaya, dia bersyukur. Tapi kalau mendapatkan keburukan, cobaan, ya bencana, maka dia bersabar. Ini loh sebenarnya. Jadi kalau kita dalam kondisi Ramadan itu kan luar biasa ya. Dalam 1 bulan penuh kita dilatih itu. Jadi kenapa 1 tahun itu ada Ramadan? Itu karena di Ramadan itu ada pendidikan 1 bulan. Jadi kalau
Ada rahasia mengapa Allah ciptakan 1 tahun itu ada 1 bulan penuh kita dilatih itu karena memang di sana ada tarbiyah yang sangat hebat. Nah inilah yang tadi kalau kita ingin belajar bersyukur dan belajar bersabar itu di Ramadan yang luar biasa hebat. Jadi tadi ajaban lil mu'minin, sungguh beruntung ya, sungguh ajaib perkara orang beriman dan itu tidak akan didapati di luar orang beriman. Jadi kalau dia mendapatkan kesuksesan, dia senang, maka dia bersyukur. Dan kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Inilah kamus pola hidup orang-orang yang beriman. Maka sebagai masyarakat biasa, apalagi kalau kita jadi orang tua ya, ada ayat dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Ini penting ya buat pelajaran buat kita semua. Bahwa ternyata di antara ilmu pertama sebelum kita mendidik anak kita dan murid-murid kita adalah ilmu tentang syukur. Ya, surat Luqman ketika menasihati putra-putra beliau, walaqad atayna Luqmanul hikmah an yashkur lillah. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dari ayat ke-12 sampai dengan 19 itu kaitannya dengan materi-materi yang diajarkan dalam rumah tangga dan dalam pendidikan. Bagaimana tidak syirik, berbuat baik pada orang tua, pada orang lain, tidak boleh sombong dan sebagainya. Itu materi-materi pendidikan. Tetapi kalau kita urut ternyata ilmu pertama yang diajarkan kepada Luqman, dan ini contoh bagi kita semua, ada ilmu tentang syukur, Pak. Ya, jadi kalau walaqad atayna Luqman hikmah, ini kata hikmah pada contoh pada beliau, anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan syukur inilah yang nanti kita coba bahas ya. Jadi kemampuan bersyukur itu bagian dari kualitas ya. Kemampuan bersyukur itu bagian dari hikmah yang besar. Dari sinilah nanti kita akan ketemu bahwa ternyata tidak semua orang bisa bersyukur, Pak. Ya, jadi kalau hikmah, kemampuan memahami sesuatu dengan bijaksana, itu artinya hikmah. Ya, jadi kalau kenapa Luqman disebutkan hikmah tadi? Karena hikmah itu adalah kemampuan memahami sesuatu. Artinya dalam pos kehidupan kita itu tidak semua orang itu bisa bersyukur. Sama-sama tinggal di Duren Sawit, Kapling sini komplek gitu ya. Yang satu pandai bersyukur, hari ini sudah bisa ke masjid jamaah, satu lagi ada yang masih mendengkur misalnya. Jadi nanti kita lihat bahwa implementasi syukur itu diantaranya adalah taat ibadah. Jadi hari ini, saat ini masih ada teman-teman kita yang satu komplek ini yang dia muslim, mungkin belum bangun sholat subuh. Maka bersyukurlah kita ketika bisa bangun dan bisa berjamaah ke masjid. Gitu. Nah, maka doanya juga harus sering dikencengin lah ya, doa bersyukur. Nah, hikmah tadi, maka sekali lagi tidak semua orang bisa bersyukur, maka kalau kita bersyukur, maka hikmah di balik itu luar biasa besar. Ya, maka sikap bersyukur akan melahirkan ketenangan bagi seorang karena memahami dengan ilmu dan keimanannya. Jadi bagi tadi mengapa ada orang yang ketika dicoba dalam berbagai macam problem itu bisa melewati dengan baik, ada yang tidak. Nah, kalau kita lihat kaitannya antara ajaran agama dengan ajaran psikologi, ketemulah di situ bahwa ternyata sebenarnya kemampuan bersyukur itu yang perlu terus dibangun. Ya, maka tadi ayatnya la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur maka ditambah itu nikmatnya. Ya, jadi tadi dikaitkan dengan hadis Nabi bahwa manusia kan kita pasti selalu mengalami banyak problem nih, cobaannya banyak. Ya, bahkan tidak hanya di rumah ya, di kantor, di jalan, cobaan ini kadang-kadang di luar nalar kita. Kalau kemarin Bapak Ibu melihat mungkin ada di media sosial, ada ayah suami istri jemput anaknya suruh pulang pakai mobil, Bapak Ibunya naik motor gitu ya. Di jalan qadarulahnya anaknya karena masih belajar, masih umur 15 tahun, kemudian mungkin metik ya menginjek rem tapi ngalah ngejek gas, ketabrak tuh bapak ibunya, meninggal dua-duanya. Ya, ternyata ini beliau adalah tentara bapak ibunya. Yang miris anaknya baru umur 15 tahun, perempuan, suruh bawa mobil, bapak ibunya naik motor gitu. Inilah di luar nalar ya, kadang-kadang cobaan itu Masya Allah ya.
Baik, jadi kalau kita lihat skema dalam beberapa pendapat ulama tentang syukur, diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madaris Salihin di jilid yang kedua pada halaman 244, beliau berkata bahwa tanda syukur itu tiga, dengan lisan, melalui hati, dan dengan anggota tubuh. Jadi lisannya itu bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu ya. Dengan hati diyakini. Dalam perbuatan dengan anggota badan, itu dan tadi kata beliau, prakteknya taat ibadah. Ya, jadi kalau tadi ada orang Islam yang tidak bersyukur, yang tidak sholat, maka dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya alhamdulillah sekali lagi kita diberikan kesehatan untuk bisa datang ke masjid itu luar biasa. Nah, potensi kenapa perlu memahami syukur ini? Karena ada potensi syukur, ada potensi tidak bersyukur. Ya, dalilnya misalnya begini. Di surat yang ke-67, surat Al-Mulk ayat yang ke-23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Jadi katakanlah dia menciptakan kamu dengan menjadikan kamu pendengaran, kemudian penglihatan dan qalbu. Kalau diterjemahkan dalam terjemah bahasa Indonesia itu, afidah itu seringkali disamakan dengan hati. Padahal afidah itu sebenarnya bukan hati. Hati yang dipahami oleh kita juga berbeda ya. Jadi kalau hati itu, kalau dalam ilmu neurologi itu lebih kepada jantung. Karena dari sanalah dia mengatur semua. Nah ternyata, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur, Pak. Jadi dengan pendengaran yang ada, dan penglihatan yang ada akal itu, ternyata tidak semua orang bisa bersyukur. Di antaranya, yang tadi ya, praktek ibadah misalnya. Maka ayat ini menjadi renungan buat kita semua, bahwa potensi tidak bersyukur itu ada. Ya, bisa jadi nanti kita akan mengalami, ya, proses waktu, makin malas ke masjid, makin malas ibadah. Na'udzubillah, itu berarti tanda syukurnya mulai berkurang. Ya, maka dari ayat ini kita ketemu begini, bahwa karena kita dikasih pendengaran, penglihatan dan hati atau akal itu, ternyata tidak banyak yang bersyukur. Maka ayatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk sedikit ini, Pak. Ya, pahamlah ya. Maka di surat yang ke-7 ayat 179 itu dari tiga ini yang menyebabkan kita masuk neraka, Pak. Ya, di surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kalau pada ayat tadi itu dibalik pendengaran dulu, penglihatan baru hati atau akal, nanti yang menyebabkan masuk neraka itu hati dulu, akal dulu yang menjadi penyebab. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Jadi dibalik karena pendengaran, mata ini hanya transfer saja. Maka yang mengendalikan itu namanya afidah tadi. Afidah itu lebih, jadi kalau ada hati yang digambarkan daun apa itu? Daun waru apa ya? Love gitu ya. Nah itu ada bangunan, di dalamnya ada bangunan lagi, ada bangunan lagi. Nah ada disebut dengan afidah itu dengan lub, titik terendah atau titik paling dalam dari kalbu kita, yang sering menyebut dengan istilah hati nurani. Itulah yang menyebabkan mengapa, karena nurani sudah tertutup, akal tertutup, maka sudah azan juga kemana gitu ya. Maka walahum azanun, uzunun itu azan itu kuping. Jadi kalau orang dengar azan enggak datang ke masjid, berarti yang salah siapa? Jadi kalau sebutkan itu ada benda dan fungsinya, Pak. Kalau ayat tadi ini hanya fungsi saja. Jadi disebutkan dengan istilah sam'a, absor, afidah. Ini fungsinya saja. Bendanya apa itu bendanya? Sam'a, uzunun, azan. Ini uzun, telinga itu benda. Fungsinya apa?
Sam'a, mendengar. Kalau mata ini namanya ainun. Maka ada rumah sakit Aini ya di Jakarta. Ainun itu jamak dari mata. Maka fungsinya apa? Absor, melihat. Kemudian kalau di dada kita ada jantung, perdebatan tentang jantung, liver atau apapun nama itu bendanya. Fungsinya afidah, memahami, memikirkan, untuk berpikir dan sebagainya. Maka mengapa yang masuk neraka itu tidak dari tiga ini itu tidak berfungsi gitu bendanya. Jadi pendengaran, penglihatan, hati itu adalah afidah, itu adalah fungsi, sementara bendanya namanya disebut dengan sam'a tadi ya, udhunun, ainun gitu ya. Makanya kalau ada orang misalnya rumahnya dekat masjid, maaf misalnya, lihat ada orang pada sholat, tapi tidak tergerak hatinya, berarti yang tidak berfungsi itu penglihatan dengan pendengarannya. Ya, jadi kalau ada azan yang lain dipanggil dengan sebutan Allah Akbar juga menyebutkan itu, yang lain ada yang menyebutkan dengan sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami abaikan. Ya, dulu ada cerita Pak di Bintara sana Pak, dekat rumah Pak Jirantang sana Bintara itu. Ada orang dekat rumah masjid Pak. Itu sakit, kemudian jamaah masjid itu nengok ke rumahnya, nangis, ya Allah Ustaz doain. Saya sedih kalau dengar azan, sedih kalau dengar pada ke masjid, pengen sholat, kalau sakitnya cukup parah. Qadarullah setelah jamaah berkunjung, sehat Pak, sehat. Tapi ternyata walaupun sehat, nggak kelihatan juga di masjid. Kira-kira. Sampai akhirnya beberapa bulan berikutnya dipaksa sama tetangganya masuk masjid. Ya, dipaksa maunya paling depan. Digotong sama tetangganya, dipaksa masuk masjid. Ya, jadi paksa itu mau paling depan, akhirnya tetangganya nyolatin, kira-kira gitu ya. Jadi begitu ya, ternyata sedikit bersyukur. Nah, mengapa sedikit bersyukur? Ini yang penting, ini ngeri buat kita semua. Bahwa ternyata mengapa kita banyak manusia tadi qalilan ma tashkurun? Karena ternyata ujung dari godaan iblis itu di situ, Pak. Ini ayatnya, ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat 16-17. Jadi mengapa hanya sedikit tadi ya di ayat berikutnya tadi di surat Al-Mulk itu qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Dan ternyata tugas utama iblis itu ini ternyata menggodai kita biar tidak bersyukur, makanya sedikit yang bersyukur. Nauzubillah ya. Semoga kita berlindung ya dari dilindungi Allah dari godaan ini. Qala fa bi akhwaitani la a'udanna la syiratakal mustaqim. Jadi ketika iblis itu ditetapkan menjadi sesat, maka dia akan menghalang-halangi syiratakal mustaqim, maka akan kami halangi manusia itu dari jalan yang lurus. Ya, tadi mohon maaf walaupun rumah dengan masjid itu kadang orang bilang mungkin kupingnya nggak dengar adzan. Disumbat gitu ya. Begitu ternyata mengapa kita rahasianya dalam satu hari satu malam itu doanya apa? Minimal 17 kali baca. Apa itu? Ihdina siratal mustaqim. Karena ayat ini itu memberikan informasi bahwa iblis itu tidak akan pernah berhenti setiap detik menggoda manusia agar tidak bersyukur. Ya, dari mana caranya? Tsumma latainahum min baina aydihim, dari depan mereka. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kemudian wa an aymanihim, kemudian dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ditutup ayat ini yang menjadi tugas utama iblis ternyata. Ya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau tadi dikaitkan di surat Al-Mulk tadi, qalilan ma tashkurun, maka ayat ini menjadikan informasi ternyata manusia itu memang banyak yang tidak bersyukur, Pak. Dan ternyata bersyukur itulah yang menjadi kalau di manajemen itu titik sasaran dari godaan iblis. Karena turunan dari tidak bersyukur itu banyak, nggak mau ibadah, nggak mau taat dan lain-lainnya. Ya, maka kalau kita coba buka skema tadi, ternyata iblis itu ya menggoda manusia agar tidak bersyukur, Pak. Ya, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya, maka
ini luar biasa ya, 4 penjuru mata angin kita sudah digoda iblis dan tidak bisa berkutik kita. Ya, jadi makanya wajar ya, kadang-kadang lagi semangat ke masjid, besoknya males. Nah itu ternyata memang iblis itu pintar banget godain kita. Intinya apa? Godain biar kita nggak bersyukur gitu. Jadi salah satu rasa syukur itu adalah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu bagaimana agar kita bisa bersyukur? Ini penting. Ya maka nanti ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun kemampuan bersyukur. Yang pertama adalah berdoa, kedua banyakin istighfar, yang ketiga banyak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga kaitannya dengan doa yang mungkin merasa sampaikan ya Bapak Ibu, hafalkan betul doa ini, jadikan sebagai doa harian. Karena tadi ternyata titik picu dari godaan iblis itu biar kita bersyukur. Dan bersyukur itu banyak kaitannya dalam kehidupan ya, yang diperlukan. Dalam pandangan psikologi juga sangat besar kaitannya, dalam pendekatan agama juga demikian. Maka di surat 46 namanya surat Al-Ahqaf ya. Ini nanti kalau semoga bisa dihafal ya di rumah ya. Nanti diingat-ingat di Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15 ada doa yang penting tadi ya. Jadi kalau kita ingin bersyukur ada 3 tingkatan, ada 3 B lah ya. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doanya disebutkan di surat yang ke-46 ayat 15. Di surat ini nanti surat 46 ya, itu ada 3 tingkatan ini Bapak Ibu yang bisa membantu kita untuk selalu menghadirkan kemampuan bersyukur. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Ada ngafal doa ini? Belum ya? Ya, saya sarankan doa ini ada kait dengan usia, Pak. Di awal ayat ini itu ada sebutan arba'ina syamah. Setelah usia 40 tahun. Jadi saya sarankan betul bagi yang sudah 40 tahun yang di sini kayaknya baru berapa orang 40 tahun lewat ya. Baru berapa orang. Maka ini doa penting Pak, rekomendasi betul. Ya tadi ada kaitannya dengan pantesan saya ini kadang-kadang kok suka gelisah, suka stres dan sebagainya. Coba lihat praktekkan hadis ayat ini bahwa ternyata ada doa yang tadi nggak gampang kalau kita bersyukur gitu. Maka doanya Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukilah aku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, berikan kami kesempatan beramal soleh, dan berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Ini kan doa beruntun, Pak. Doa untuk kita, doa untuk kedua orang tua kita, dan doa untuk anak keturunan kita, Pak. Jadi doa 3 beruntun ya, kita, orang tua, dan anak keturunan. Karena kita hari ini adalah orang tua dari anak kita, dan anak dari orang tua kita. Maka doa ini penting dibaca untuk membekali kehidupan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Kalau belum hafal nanti hafalkan, penting dihafal. Kenapa? Modal penting ini, Pak. Ya, ternyata kata iblis engkau akan mendapati mereka kebanyakan nggak bersyukur, dan itu disebutkan sebelumnya, walaupun dikasih pendengaran, dikasih mata sehat, dikasih pikiran sehat, tapi nggak semua orang mau ibadah, Pak. Kenapa? Karena sudah disebutkan memang potensi tidak bersyukur itu qalilan ma tashkurun. Qalil itu sedikit, Pak. Maka sedikit itu berarti misalnya ada 1 juta, maka dia hanya 0, sekian misalnya, atau 1%-nya. Ya, makanya doa tadi tolong dihafalkan betul ya, dicatat betul, dihafalkan. Kenapa tadi ada kaitannya dengan usia, Pak? Setelah usia 40 tahun ke atas, sebaiknya banyakin doa tadi. Ya, mengapa? Karena ternyata ini ada keseimbangan kira-kira gitu. Bahwa dalam proses kita makin hari makin tua, itu kan problemnya juga makin banyak.
Ya, dulu waktu masih muda itu duduknya masih tegar. Setelah makin tua duduknya tegar juga, tapi sambil nyender. Nah, itu kan faktor U namanya. Maka sekarang sudah bersyukur ya. Kalau dulu ledekin, mau taklim kemana? Di masjid. Paling ciping, tidur. Ngaji nguping sambil nyender terus tidur. Gitu ya. Sekarang beda. Baik, jadi bersyukur itu saya sarankan betul doa ini dibaca. Nah, ini di antara doanya ya, tadi ya dibaca ya. Ini di tengah-tengah ayatnya Bapak Ibu. Jadi tidak dari awal. Dari awalnya ayatnya wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan. Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat yang Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Jadi karena kita hari ini adalah anak dari orang tua kita. Ini doa beruntun ya. Jadi kita orang tua dan juga anak keturunan kita. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Orang tua juga kalau masih hidup juga semoga masih bersyukur, dan anak keturunan kita. Ada etika di situ karena diawali dengan perintah ya. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan. Ya, maka kita saksikan ada anak yang tega bunuh orang tua sendiri, nauzubillah ya. Maka ada hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, kata beliau, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. Artinya kelompok yang Allah haramkan surga, Pak. Pertama mudminul khamri, orang yang matinya karena kecanduan minuman keras. Yang kedua wadaik, daik liwalidahi, durhaka sama orang tua. Nauzubillah. Yang ketiga nih yang penting, wadayus, kepala rumah tangga, suami yang biarin tuh anak istrinya nggak ibadah, misalnya itu. Nauzubillah ya. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Artinya kelompok yang Allah haramkan surga. Maka mudah-mudahan kita di rumahnya itu sudah sholat semua ya. Baik, ini pertama berdoa. Untuk bisa menghadirkan bersyukur, itu dengan doa. Di antara doa ini penting dibaca. Ya, nanti dihafalkan di surat 46 ayat 15. Langkah keduanya juga bertaubat atau beristighfar. Di surat yang sama, lanjutannya, inni tubtu ilaika. Jadi kalau ayat ini dibaca, tadi kaitannya setelah ini doa berhenti, kedua, inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Jadi kalau ingin bersyukur, banyakin istighfar. Maka masih ingat saya pernah sampaikan bahwa mari jaga betul ada 4 amalan harian. Yang kalau 4 amalan harian dijaga, mudah-mudahan kita memiliki potensi masuk surga. Ada 4 harian, amalan harian. Masih ingat ya, di awal dulu pernah saya sampaikan, ini ada dalam Quran surat ke-51, dari surat ayat ke-15 sampai dengan 19. Ada 4 amalan harian. Yang pertama adalah berbuat baik. Ya, karena Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti di surga itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki kriteria 4. Innahum kanu qabla dzalikal muhsinin, mereka memiliki orientasi jadi orang baik. Kedua, memiliki sering bangun. Qalilan ma tashkurun, mereka innahum kanu qabla dzalikal muhsinin kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka sering bangun malam. Yang ketiga, wabil asharium yastaghfirun, mereka sering istighfar di waktu menjelang adzan subuh. Yang keempatnya, wa fi amali kulli syar'i wal mahrum, mereka juga membiasakan bersedekah. Maka kalau 4 amalan ini harian kita praktekkan, 1, menjelang tidur kita berorientasi jadi orang baik, maafkan semua yang pernah menyakiti kita. Bangun tidur baca doanya, jangan lupa. Apa baca doa bangun tidurnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur, Pak. Maka kemudian usahakan ada qiyamul lail. Ini berat sekarang karena subuhnya lebih cepat ya. Biasa jam 4 itu masih lama, sekarang jam 4 berapa udah subuh. Nah yang ketiga, jangan lupa sediakan waktu istighfar menjelang adzan subuh. Ini perintah Quran. Dan yang keempat, sedekah.
Maka usahakan ada sedekah subuh, Pak. Bukan besar kecilnya, tapi subuh ini kaitannya dengan ada doa malaikat yang turun ketika subuh itu mendoakan siapa yang bersedekah pagi itu. Bukan besar kecilnya, tapi istimewa yang penting. Jadi bangun ya, jadi angka bersyukur. Baik, jadi tadi langkah keduanya adalah bertobat. Inni tubtu ilaika. Ya, bahwa taubat bersifat itu luar biasa. Jadi kalau kita nanti menghadapi banyak cobaan, yang problem itu, mari perbanyak istighfar. Tadi di antara istighfar yang terbaik, bukan tidak boleh di tempat waktu, tapi istighfarnya menjelang adzan subuh. Karena langsung disebutkan wabil ashariu yastaghfirun. Ada 2 ayat menyebutkan tentang ini. Satu tadi surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-18 dan surat ketiga Ali Imran ayat 17. Jadi kaitannya dengan wabil asharium yastaghfirun, di waktu sahur, di waktu menjelang subuh mereka banyak istighfar. Maka mudah-mudahan ya kita tadi menjelang subuh sempat istighfar, dan menjelang subuh sempat minimal ada witir. Ya, makanya berdoalah mudah-mudahan sebelum tidur jangan gabruk gitu tidurnya ya. Baca doa kalau mau tidur, Pak. Baca ya. Ya, insya Allah baca doa. Jadi bangun tidur itu pasrah. Bangun setelah mau tidur kita sudah pasrah, bangun tidur kita bersyukur karena dibangunkan kembali pagi itu. Karena ada orang yang sorenya tidur terus berlanjut, ya meninggal kira gitu. Maka begitu bangun, yang pertama dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, mengapa perlu banyak istighfar? Karena banyak ayat dalam Quran, Bapak Ibu, biar kita menjadi orang yang beruntung lah, kira-kira gitu ya, bahkan bisa menambah kekuatan. Jadi kalau dikaitannya dengan problem yang kita hadapi yang buat kita lemah, perbanyak istighfar. Itu di surat Hud ayat 52, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaihim midrar. Jadi kalau kita banyak taubat, mohon ampun pada Allah, semoga Allah turunkan hujan midrar, hujan yang lebat. Karena saya sampaikan di sini ada terapi terbaik di antara terapi ketika menghadapi kegalauan, stres dan sebagainya adalah midroro, mandi air hujan. Apa dalilnya? Di surat yang ke-8 ayat ke-11. Jadi mandi hujan itu sehat, Pak. Jadi midroro, tapi yang midroro ya hujannya lebat. Ya, maka di surat ke-8 Al-Anfal ayat 11 itu disebutkan ada beberapa langkah terapi yang digunakan, Allah sebutkan kepada kita. Di antara adalah diturunkan hujan itu untuk membersihkan badan, untuk menguatkan hati, menghilangkan gangguan setan, dan menguatkan telapak kaki. Ada 4 manfaat hujan di situ. Lalu apa kaitannya hujan dengan menguatkan hati? Apa hubungannya hujan menghilangkan gangguan setan? Apa hubungannya hujan dengan menguatkan telapak kaki? Ini hikmahnya sangat banyak. Tapi kalau hujan kaitannya dengan membersihkan badan, iya karena air. Tapi ternyata di balik itu bisa mengulang gangguan setan dan bisa menenangkan hati. Ya, makanya kalau galau itu mandi hujan aja, Pak. Dulu pernah ada datang ke kami di dekat sini rumahnya, seorang ibu yang mengalami gangguan depresi beliau. Saya sarankan ibu banyak mandi hujan. Waktu ibu sedang musim hujan. Tapi kalau sudah tua-tua ya hati-hati mandi hujannya. Iya, bisa pengek nanti. Ya, kalau dulu kami pernah praktekkan, ada mahasiswa kami di Jogja yang sedang belajar profesi psikologi dan dia stres, saya suruh mandi hujan. Ya, ada mahasiswa calon psikolog stres, Pak. Kan dia Katolik, saya sarankan sudah kamu mandi hujan. Kata dia, Pak, nanti saya dianggap begini, Pak. Iya, kamu sudah begini, gitu. Saya nggak kasih tahu apa rasanya. Pokoknya kau praktekkan mandi hujan. Ketika lebat itu, Bu, hujan, karena dia perempuan dan non-muslim, maka nggak pakai jilbab. Langsung di langit mandi hujan. Berkali mandi, kemudian penasaran, Pak, apa sih rahasianya gitu? Kenapa saya suruh mandi hujan? Saya jelaskan dalam Quran, tahun 2012 waktu itu, ya Al-Quran itu hujan itu bisa memberikan, bisa membersihkan badan, menguatkan hati, menguatkan gangguan setan, dan menguatkan telapak kaki. Tenangnya hati itu kaitannya dengan keimanan. Gangguan setan itu kaitannya dengan penjagaan. Kekuatan fisik kaitannya dengan saraf-saraf yang ada. Dan itu ternyata
itu Al-Quran gitu. Dipraktekkan oleh dia dan dulu makin penasaran dengan agamanya dia. Karena ini bayangkan dari Toraja, kuliah S1 di Malang, S2 profesi psikologinya di Jogja, jauh dari orang tua, stres Pak. Ya, maka di Jogja itu tahun 2012 itu ada 23 yang bunuh diri waktu itu. Itu tahun 2012 Pak. Ya, padahal di Jogja itu kan kudanya psikolog. Jadi kalau psikolog itu pertaruhan antara UI, UGM, apalagi Pak, yang IPB juga ya. IPB apa ya? U4 ya, dan U4. Itu ternyata di Jogja itu luar biasa banyak. Ternyata banyak psikolog juga banyak stres. Baik, ini yang ketiga, berserah diri pada Allah. Ini masih kaitannya dengan ayat tadi. Wa ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Jadi kalau ingin bersyukur, tadi banyakin doa, kemudian banyakin istighfar, dan perbanyaklah berserah diri pada Allah. Wa inni minal muslimin. Bagaimana berserah dirinya? Di surat Al-Baqarah dijelasin tuh, surat kedua, ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwal muhsin. Ya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka baginya akan diberikan dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Jadi ini bagian di terapi ya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwal muhsin. Ya, kemudian falahu ajru 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau kita sering mendapati rasa sedih, rasa takut itu yang kemudian menyebabkan menjadi stres dan depresi, Allah jauhkan itu dengan wa inni minal muslimin, berserah diri. Ini ayatnya yang tadi saya bacakan ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwal muhsin. Jadi tidak demikian, bahkan pada siapa yang menyerahkan diri pada Allah sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala. Maka falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Diberikan 3, dapat pahala, jauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Nanti kita akan lihat kalau kita ingin ingin mencoba mengkalkulasi kira-kira potensi-potensi yang ada dalam diri kita, ternyata ada 3 ini. Kalau kita bersyukur, kita berserah diri kepada Allah, maka dapat pahala, kemudian dijauhkan dari ketakutan, kemudian dijauhkan dari rasa sedih. Takut inilah yang seringkali kemudian berubah menjadi cemas. Nah, penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan, lalu bisa stres. Kemudian sedih, itu larinya bisa ke depresi. Maka Allah akan obati itu, ya, penyakit-penyakit yang kaitannya dengan tadi ya, penyakit psikologis yang mahal-mahal lah ya. Dulu kan yang stres itu hanya orang yang kaya gitu. Yang sekarang nggak lagi itu. Yang miskin juga stres kira-kira ya. Dan ternyata ujung pangkal stres itu ada pada rasa takut. Dan itu Allah akan obati kita dengan rasa takut ini. Oke, karena waktu sudah menjelang akhir, jadi bersyukur dalam psikologi itu kaitan dengan kesadaran. Jadi kalau kita lihat dalam Islam tadi adalah kemampuan bersyukur itu dengan banyakin istighfar, berserah diri dan berdoa tadi, maka dalam pendekatan psikologi bagaimana menghadirkan kesadaran adalah memahami dan menerima. Ini tidak gampang. Makanya misalnya kalau kita datang ke psikolog pasti diajak ngobrol gitu ya. Karena kaitannya untuk psikoterapi dirinya, bagaimana mengenal bahwa masalah itu dia harus berinteraksi dengan masalahnya sendiri. Ya, kami ini belakangan ini besok senang ada yang datang lagi kemarin dari Jakarta Utara yang anak putra putrinya sedang dalam kondisi perang dunia kedua di rumah tangganya. Ini kadang-kadang luar biasa gitu. Anak-anak muda sekarang pernikahannya memang mudah sekali tersulut gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti kalau sudah ribut, ujung-ujungnya cerai. Dan perceraian itu meningkat tajam. Ya, kalau kemarin di media sosial lebih lucu lagi Pak, Jawa Timur, terutama di Banyuwangi Pak, itu perceraian meningkat tajam.
Salah satu indikasinya karena judi online. Wah, luar biasa. Jadi suaminya mencuri online, istrinya gugat cerai. Nah, ya. Baik, jadi yang perlu kita hadirkan tadi bagaimana membangun kemampuan bersyukur agar kita bisa menyatukan, menyeimbangkan antara hati dan pikiran. Satu, banyakin doa. Doa tadi masih ingat ya? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Kalau belum hafal, nanti catat ya, di rumah dibuka Qur'annya. Surat 46 ayat yang ke-15. Hafalkan itu Pak, bulan depan kita ujian. Ini penting Pak, kenapa? Karena ternyata itu modal kehidupan kita Pak. Jadi kalau kita mengabaikan modal itu, jangan salahkan kalau nanti kita oleng dalam kehidupan ini. Ya, jadi dihafalkan betul, kasih tahu anaknya, pokoknya kuncinya kalau sudah masuk usia 40 tahun, kalau bisa jangan lupakan doa ini. Karena kesebutan di depan ayatnya arba'ina syanah, usia 40 tahun. Ada rahasia besarnya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, bahwa 40 tahun itu rahasia besar. Usia kita kalau sudah melewati itu sudah mulai masuk kategori do'fan. Masih ingat ya? Do'fan, sudah lemah kembali. Jadi kita ini dari do'fin, kuat, dan do'fan. Di surat ke-30 ayat 54. Jadi lemah menuju kuat. Nah, kekuatan kita puncaknya antara 40 sampai 50. Setelah itu turun menjadi do'fan, lemah kembali. Dan lemah kembalinya itu juga dijelaskan di surat Yasin, surat 36 ayat 68. Wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Nanti ada yang panjangan usianya itu dikembalikan pada penciptaan awal. Ya, penciptaan awal itu kategori do'fin tadi. Kalau di psikologi perkembangan itu 0 sampai 6 atau 8 tahun. Egoisnya tinggi, fisiknya belum kuat, anak-anak kan kadang lari sedikit jatuh gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah tua mungkin bukan lari jatuh ya, tapi sebagai tongkat itu kan beda. Yang lebih yang lebih perlu diperhatikan adalah pendekatan sisi kejiwaannya. Makin tua kita makin gersang, makin sepi, makin sedih. Oh, Masya Allah. Maka mudah-mudahan pada saat usia itu ada, Allah iringi kita berikan kemampuan bersyukur. Maka tadi ya, terutama yang sudah menjadi kakek nenek nih, sambil MC, masih ada nanya, sambil ngomong cucu, hafalkan doa tadi. Ya, jadikan menjadi sugesti doa dalam keseharian kita. Baik, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan jika Allah mengizinkan kita bertemu kembali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mangga. Assalamualaikum. Bismillah. Baik, kalau baca Quran itu kaitannya dengan surat Yunus ayat ke-100 ayat ke-57 Pak. Surat Yasin kah, surat ayat kursi kah, apapun yang dibaca dalam Quran, karena Quran itu memberikan 4 Pak. Di surat Yunus ayat 57. Apa itu? Quran pertama sebagai mau'izah, pelajaran penting. Yang kedua, Quran sebagai syifa lima fi sudur. Obat penawar bagi penyakit yang ada dalam hati. Yang ketiga sebagai hudan. Yang keempat Pak sebagai rahmat. Maka apa yang kita baca, surat Yasin, ayat kursi, apapun itu, kalau mengacu pada 4 hal ini, maka bisa jadi dia menjadi pelajaran. Kan di surat ayat kursi itu tentang ketauhidan luar biasa kalau kita hafal. Yang kedua sebagai sifat penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Apa sih penyakitnya? Di sini muara dari penyakit psikologis, takut, sedih, cemas, gembira, benci, semua ada di sini. Bapak lagi takut yang bergemuruh dadanya, lagi senang dada juga. Maka senangnya berlebihan bisa jatuh pingsan, Pak. Saking senangnya. Sedih juga demikian. Maka di sini, maka Quran sebagai sifat lima fi sudur. Yang ketiganya sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan. Dan keempat yang penting luar biasa, sebagai rahmat, Pak.
Rahmat itu bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan apa saja. Maka yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis dijelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran oleh kalian, karena nanti di hari kiamat dia datang pada siapa yang membacanya. Jadi, kalau tadi ayat kursi apapun itu kacamata yang kita lihat dengan surat Yunus ayat 57 dengan 4 kategori. Sebagai mau'izah, sebagai penawar obat yang ada dalam dada kita, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat. Maka pasti kaitannya. Makanya tadi perbanyak baca Quran itu diiming-imingi oleh Rasulullah itu dengan pahala. Jadi kalau satu huruf kita baca, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau Bapak baca ayat kursi, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm, itu ada berapa huruf? Berapa ratus huruf itu? 100 misalnya ada 1000 huruf, 1000 kali 10. Pada bacaan itu luar biasa. Maka cara pandang kita membaca Quran dan baca apa saja, entah itu baca apapun, niatkan terus karena Allah, maka ada 4 tadi kategorinya. Sebagai mau'izah, pelajaran penting di situ, sebagai penawar obat, sebagai petunjuk hidup, dan sebagai rahmat. Gitu ya, minimal itu yang terakhir yang kita perlukan. Jadi rahmat Allah. Maka di Eropa banyak penelitian tentang pasien-pasien yang sedang sakit dibacain Quran. Mereka nggak ngerti bacaan Quran, tetapi rahmat ini penting. Maka ternyata ada penelitian gelendang telinga kita itu ada sel saraf yang bisa memberikan input kepada sumber dari penyakit itu. Ini ilmiah ternyata. Ya termasuk misalnya orang meninggal ini masih berfungsi Pak pendengarannya. Maka saya termasuk yang tidak terlalu memperdebatkan apakah boleh kalau orang meninggal dibacain Quran. Ya, karena perisetnya dari penelitian itu ternyata pendengaran kita ini belum mati, masih berfungsi walaupun kita sudah meninggal. Maka ada hadis itu nanti kalau kita dikubur itu 7 langkah pelayat kita masih terdengar. Ya, di mayat itu. Kalau nggak percaya silakan praktekkan. Ya, jadi saya misalnya ada orang meninggal baca Quran, daripada dengerin ribut masalah warisan, mendingan baca Quran. Ada pahala buat yang hidup dan buat mereka yang mayat itu masih bisa dengerin yang baik-baik. Ya, bekalnya lah nanti kalau ada yang meninggal. Oh ini nggak ada perintah Rasul, ya memang tidak ada. Tapi ini istihad saja. Ternyata telinga kita ini masih berfungsi walaupun kita sudah meninggal. Makanya etikanya mengapa di depan mayat yang sudah meninggal itu masih ada etika ya, disuruh bacain tadi ya, daripada bacain ribut masalah urusan baca Yasin misalnya, itu istihad saja Pak. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Itu hanya istihad bahwa ternyata sekarang baru ketemu jawabannya. Para ulama memberikan contoh, oh baca Yasin lah, baca Quran lah, orang di samping mayatnya menjelang dimandikan dan dikuburkan. Nah ternyata itu bisa menjadi wasilah. Minimal buat yang baca dapat pahala. Nah, buat yang mayatnya minimal terdengar suara yang masih baik-baik, Pak. Menjelang nanti dia dikubur dan ada pertanyaan malaikat, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat dia. Tetapi yang jelas bacaan Quran untuk orang meninggal itu yang baik ya buat yang baca. Dia sudah tidak bisa ngambil hikmah apa-apa. Karena kalau sudah meninggal, ingkoto amal, sudah terputus semuanya. Nah, maka tadi menghibur kayak gitu ya. Jadi membaca surat Yasin, surat ayat kursi itu kalau dilihat dari cara pandang tadi surat Yunus, maka dia bisa menjadi pelajaran penting, bisa menjadi penawar penyakit yang ada dalam dadanya, dan bisa menjadi petunjuk yang terakhir menjadi rahmat. Ini yang penting. Ya, kalau rahmat turun Pak, selesai. Kenapa? Rahmat itulah yang kita cari hari ini. Ya, bukan rahmat yang lain ya, rahmat Allah ya. Nanti kalau rahmat yang lain di Bekasi masuk penjara. Ya, rahmatnya yang benar, rahmat Allah. Ini barangkali Pak ya. Maka ada doa yang terakhir saya sampaikan, ada doa minta rahmat. Hafalkan juga Bu doanya. Di surat yang ke-18 ayat ke-10 minta rahmat juga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu dan kuatkan hidayah yang ada dalam hati.
Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-10. Ya, dihafalkan Pak ya. Ada doa ya, doa bersyukur dan doa minta rahmat. Ya, nanti bulan depan kita ujian Pak. Masyaallah. Enggak ya. Itu Pak ya, kalau alam bisawab. Baik, ini barangkali ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas. Oh, ada lagi Ibu enggak? Iya, Bu. Ya, gimana maksudnya? Ya. Iya. Iya. Oke, baik. Jadi tadi kalau Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu beliau jadi mengatakan gini, lisannya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur itu bagian dari zikir, kemudian diyakin dalam hati, masuk ke dalam hati, dipraktek dalam perbuatan dengan anggota badan, diantaranya adalah rajin ibadah. Jadi dengan kita rajin ibadah, rajin sholat, membantu orang, berbuat baik, itu bagian dari implementasi rasa syukur. Jadi rasa syukur itu implementasinya adalah bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatnya tadi ya, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk zikir, berbuat baik, bekerja dengan baik, apapun itu semua bagian dari praktek implementasi syukur. Jadi kita sudah banyak bersyukur, termasuk ibu datang ke masjid untuk sholat itu bagian dari bersyukur dengan anggota badannya. Dipakai buat sholat nih, bukan dipakai untuk tidur gitu ya. Tidur ada waktunya. Maka anggota badan ini bisa bersyukur dengan ibadah, membantu orang, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu adalah bagian dari bentuk rasa syukur. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Shalihin di jilid yang kedua pada halaman 244. Kalau mau baca boleh, yang terjemah kalau sudah ada terjemahnya. Kalau yang masih asli di jilid yang kedua kitab beliau. Ini kaitannya dengan bagaimana jalan bagi orang-orang yang soleh. Ya, maka di antara mempraktekkan ibadah itu adalah bagian dari bentuk kemampuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemampuan untuk bersyukur ya, ibadah terus. Ini habis ini sholat ya. Di sini ditambahkan nggak waktunya subuh Pak. Jadi sholat syuruk ya, nanti kita sholat syuruk itu kan yang lebih rojih sebenarnya. Sholat itu adalah sholat duha awal. Maka jangan sampai pas terbit matahari karena itu haram. Maka dijadikan jeda waktu dari syuruk terbit itu minimal 15 sampai 20 menit. Jadi biar tidak berbarengan matahari terbit. Jadi sholat syuruk itu ulama lebih marrojih sebenarnya adalah sholat duha yang awal. Ya, makanya agak ditahan saja. Jadi kalau terlalu pagi itu khawatir pas matahari terbit dan itu haram, Pak. Ya, dan waktu yang dilarang adalah sholat saat matahari terbit kecuali subuhnya kesiangan. Bangun pas subuh ya harus sholat saat itu. Ya, jadi kalau suruh sebenarnya jeda waktunya lah. Dan subuh di Indonesia memang diakui oleh beberapa kalangan memang terlalu cepat, Pak. Maka bagus tadi sholat subuhnya di jedanya berapa menit jeda di saatan, Pak? 10 lumayan lah. Ya, karena memang jeda waktunya itu subuhnya agak kepagian. Kalau di Saudi, Syekh Utsaimin itu beliau selalu menjedakan waktu itu sampai 20 menit. Ya, jadi 20 menit itu jeda waktu. Di sini 10 menit sudah bagus lah ya. Jadi jeda adzan karena tadi kita Indonesia terlalu pagi. Baik, ini barangkali ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Nanti kita lanjutkan masih di poin yang kelima ya. Nanti kita baru yang keempat dari 7 poin menjaga keseimbangan hati dan iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.